Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja yang Maha Mulia, Penyelamat manusia, teguhkanlah kiranya iman di dalam diri kami. Dengan iman itu, Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doanya, gerejamu menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga semangat hidup Rasulmu, Santo Bartolomeus, juga semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta Santo Bartolomeus Rasul diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, akan melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan ini kita bisa menemukan bahwa tak sedikit orang yang sulit berkembang karena hidupnya penuh kepura-puraan. Tidak mampu tetapi pura-pura mampu. Tidak tahu tetapi pura-pura tahu. Tidak suci tetapi pura-pura suci, dan seterusnya. Bartolomeus
adalah orang yang tanpa kepura-puraan. Ia bersikap otentik. Ia tidak menutup-nutupi keraguannya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias. Keberaniannya untuk bersikap transparan itulah yang menjadi tolak yang menyelamatkannya. Apalagi di hadapan Tuhan, kepura-puraan sebenarnya tak berlaku, sebab di matanya tak ada yang tersembunyi. Sikap jujur dan transparan di hadapan Tuhan merupakan pintu menuju iman sejati. Iman sejati mentransformasi diri, sementara kepalsuan menghambat perubahan nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersikap otentik berarti berani terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang otentik tidak menyembunyikan luka dan tak suka sekedar mencari muka, atau istilah kita sekarang adalah ABS, asal Bapa senang. Ia menerima diri apa adanya, seraya membuka diri pada segala kemungkinan untuk perbaikan. Orang yang rendah hati dan berani mengakui bahwa kalau ia salah, maka ia akan mengaku salah, dan berani untuk memohon maaf apabila ia menyadari kesalahannya. Keterbukaan Bartolomeus membawanya pada pengakuan iman. Rabi, engkaulah anak Allah. Engkau raja orang Israel. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Bartolomeus yang pada awal mulanya ragu-ragu kepada Yesus Kristus ketika diberitahu oleh saudaranya Filipus, tetapi ketika ia bertemu dengan Yesus, maka sikapnya berubah 360 derajat, yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan Yesus memuji kejujuran dan kepelusan hati daripada Bartolomeus itu. Kata-kata Yesus, lihatlah, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya, merupakan ungkapan tulus dari Yesus untuk Bartolomeus, karena ia tidak munafik di hadapan Tuhan. Tetapi ketika ia sungguh mengenal dan bertemu dengan Yesus, maka ia terbuka kepada perbaikan dirinya, dari yang semula ragu-ragu kini menjadi percaya. Kepercayaannya itu lalu terungkap dengan kata-kata, Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman yang otentik ini membuat Bartolomeus yang hari ini kita rayakan pestanya berkembang menjadi utusan. Menurut sejarah, konon ia mewartakan Injil sampai ke India. Karena itulah ia juga boleh menikmati janji Kristus, melihat kemuliaan para malaikat dan anak domba di surga, seperti yang telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Iman kita atau panggilan kita menjadi murid Yesus diawali ketika kita masing-masing menerima sakramen pembaptisan. Entah kita dibaptis tidur, ataupun kita dibaptis berdiri, atau baptis bayi, atau dibaptis dewasa. Yang jelas bahwa iman yang telah ditanam melalui sakramen pembaptisan itu
harus kita tumbuh kembangkan dalam seluruh kehidupan. Mungkin kita kadang-kadang mengalami keraguan-raguan. Mungkin kita mengalami tantangan-tantangan. Tapi yang penting bagi kita dituntut adalah hendaklah kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Hendaklah kita jangan berpura-pura atau memelihara kepalsuan di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, kita mesti belajar dari Santo Bartolomeus yang tidak mau untuk bersifat munafik atau pura-pura. Karena Bartolomeus bersikap apa adanya, maka ia akhirnya dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kita pun demikian. Hendaklah kita berdiri di hadapan Tuhan apa adanya, tanpa menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita hendaknya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa dalam segala kebusukan kita, karena kita manusia yang penuh dengan dosa, tapi Tuhan masih memanggil kita untuk menjadi alatnya. Panggilan Tuhan kepada kita itu diawali ketika kita menerima sakramen pembaptisan itu. Maka mari kita yang telah dipilih dan dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus, mari kita hidup sesuai dengan panggilan kemuridan kita sebagai pengikut Yesus. Mudah-mudahan janji Yesus bahwa kita juga akan menikmati kemuliaan bersama para kudus sebagaimana yang dijanjikan dan telah dialami oleh para rasul, khususnya Rasul Bartolomeus, juga akan kita alami dalam kehidupan kekal ketika pesiaran kita di dunia ini berakhir. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita menjadi rasul-rasul Bartolomeus yang baru yang ada di zaman kita ini. Hendaklah kita menjadi orang-orang Katolik sejati yang tidak ada kepalsuan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.